Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali tausiah, kita senantiasa bersyukur pada Allah. Kenapa demikian? Karena kita hadir di sini karena Allah semuanya. Kita bisa sehat begini karena Allah semuanya. Kita bisa kuat juga karena Allah yang berikan. Dapat jadi pegawai negeri, Allah juga yang ngasih rezeki. Dapat jabatan, dapat posisi, semuanya juga Allah yang memberi. Kemudian hidup kita dengan keluarga dan lain sebagainya kalau disebutkan, maka satu persatu tidak mungkin cukup waktu menjelaskan, menyampaikan kebaikan-kebaikan Allah. Alam taro anallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wasbago alaikum ni'amahu zuhiratan wa batinah wa minan nasi ma judadillahi bi qur'im wala hudan wala kitabim munir. Shadaqallahul azim. Itu contoh ayat yang kita disuruh oleh Allah. Apa kamu tidak perhatikan begitu banyak Allah berikan kebaikan kepada kita yang kalau dihitung gak mungkin, di langit, di bumi, dalam diri kita. Dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berkali-kali Allah menyebut dalam satu surat, menanyakan nikmat Allah mana yang kau dustakan, nikmat Allah mana yang kau ingkari, nikmat Allah mana yang kau tolak, nikmat mana yang kau tak rasakan, nikmat mana pula yang kamu dapati tidak merasakan itu adalah milik Allah semuanya. Nah, oleh karena itu mari kita senantiasa saling mengingat di antara kita untuk bersyukur pada Allah. Jadi kalau ada yang wajahnya kusui, kalau ada wajahnya murung, kalau ada wajahnya gelisah, tidak ada ceria, coba ingat bahwasanya ada Allah. Alhamdulillah. Jangan lihat ke atas sehingga membuat kita cemberut. Jangan lihat orang di atas membuat kita menjadi susah, gelisah dan cemburu. Tapi lihatlah ke bawah. Banyak orang yang tidak kerja, banyak orang yang nganggur, banyak orang yang miskin. Kita alhamdulillah. Kalau udah begitu, nggak ada lagi cemburut, nggak ada lagi kusut, nggak ada lagi gusar gelisah, karena kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Kenapa kusut? Kenapa gelisah? Karena banding-bandingan jual teh, akhirnya dia gelisah, resah, mukanya kusut. Dan itulah yang kata Allah dalam Al-Quran mendapatkan azab. La in syakartum la azidannakum. Orang bersyukur dapat nikmat. Wala in kafartum inna azab. Nah, dikasih azab bagi mereka. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian juga salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati Bapak Kadis Naker Trans beserta jajarannya, Bapak PLT SDM beserta jajarannya dan seluruh hadirin dan jemaah pemirsa Parang TV yang dirahmati Allah. Saya ingin menyampaikan tentang memahami Al-Quran. Bapak Ibu, kita tahu semua Al-Quran itu pedoman. Kita tahu semua Al-Quran itu rujukan. Kita tahu semua Al-Quran itu panduan. Pertanyaannya, baca Quran enggak? Katanya panduan, katanya pedoman hidup, katanya rujukan, katanya kompas yang memberikan arah hidup yang benar kepada kita. Tapi enggak baca. Ambo cari ke rumah orang, terus dilihat Qurannya di lemari, bakunci lo tuh. Bakulatan di hati Pak, Quran, bakunci. Kan Quran kan kitab suci. Kita jago Pak supaya tetap suci, nyolatan di lemari, kunci. Nah kunci hilang di matanya.
Salah. Quran isinya suci, fisiknya kertas. Harus dibaca, harus dipegang. Lo mentang-mentang suci itu nggak kita pegang, nggak boleh, harus dipegang. Al-Quran itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, harus, karena apa? Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Ya, misalnya dalam surat Al-Baqarah juga ada hudalinas wal bayinat minal huda wal furqan. Itu dalam surat Al-Baqarah 185 sebagai petunjuk bagi manusia, hudalinas, dan juga sebagai bayinat, penjelas, pemberi informasi, pemberi keterangan dan info-info tentang kehidupan ini. Minal huda, dari petunjuk-petunjuk, dan juga furqan, membedakan hak dan batil. Begitulah Allah menyebut, dan banyak lagi dalam ayat-ayat yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ingin selamat dalam perjalanan hidup yang panjang ini, dalam rangka menuju kampung akhirat, maka jadikan Quran sebagai pedoman. Ada yang menyebut, Pak, Quran kok kan turun 5 balik abad yang lalu. Berarti kan ala lamobana, Pak. Buku saja, nyebannya aja buku. Baru sebut tahun saya lah kadaluasa lah tinggal. Apalagi 1500. Maka saya ingin tegaskan Bapak Ibu, jangan bandingkan juga buku. Buku bisa kita lihat secara objektif, fakta dan nyata. Buku itu tidak lagi berlaku, kadaluarsa, sudah nggak cocok. Betul, coba kita lihat. Bisa kita katakan sudah out of date. Tetapi Al-Quran, coba bantu saya. Dari 6.000 lebih ayat Al-Quran, sebutkan kepada saya satu saja yang kita sebut nggak laku lagi. Sebutkan kepada saya yang out of date, yang perlu diupdate. Coba sebutkan satu saja. Maka jawaban tidak akan ada ketemu. Semua ayat Al-Quran adalah update terus setiap masa. Kok begitu, Pak? Ya begitu, karena Al-Quran itu diturunkan untuk manusia sampai ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Tapi kan udah sekian ribu tahun, betul. Nah, apa alasan dan jawabannya? Al-Quran turun untuk manusia. Al-Quran turun untuk kita. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk semua manusia. Artinya apa? Artinya manusia dari zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampai saat ini dan sampai nanti tetap judulnya manusia. Kita saat ini dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW zaman dulu punya mata, betul, sama-sama kan? Punya tangan dan kaki, betul, sama. Punya otak, punya hati, punya nafsu, punya akal, sama. Orangnya di zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan orangnya di zaman sekarang sama, nggak ada bedanya. Nah, kalau sama, maka Al-Quran yang turun cocok juga, sama juga. Itu juga isi dalam manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata-kata afala taqilun, afala tafakkarun, ulul albab, ulul ilmi, ulul absor, alam taro, banyak ayat-ayat. Itu kaitannya dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, ya, berubah. Awak kini pakai motor, pakai oto, dulu pakai unta.
Oleh karena itu Al-Quran tidak ada mengatur unta. Tidak ada Al-Quran mengatur kendaraan kita pakai unta. Tidak ada. Tapi malah justru Al-Quran cerita tentang Isra Mi'raj. Yang kendaraannya namanya buruk. Sampai saat ini kita belum tahu. Mungkin piringan terbang itulah yang disebut dengan buruk. Tapi kecepatan sudah pasti di atas kecepatan cahaya. Bolak-balik. Dari Mekah ke Palestina semalam. Padahal naik unta pada waktu itu bisa 3 bulan. Jadi kalaupun Allah dalam Al-Quran membicarakan tentang sarana hidup, tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, itu sudah ilmu yang tercanggih yang tidak mungkin kita bisa jangkau. Kecuali itu suatu yang sudah pasti. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Semalam. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu surat Al-Isra. Betul. Pak salah Pak. Faktanya Nabi. Zaman dulu pakai onta 3 bulan. Kok cuma semalam bolak-balik dari Masjidil Haram kepada Masjid Aqsa. Sekarang Bapak Ibu, kalau Nabi sekarang hidup, cerita di depan kita seperti ini. Aku baru pulang dari Masjidil Aqsa. Sekarang kita di Masjidil Haram. Percaya nggak kita? Sekarang ini. Percaya, ada pesawat. Dulu nggak ada pesawat, tapi Allah siapkan pesawat. Karena teknologi itu ilmunya ada di alam semesta ini. Namanya sunnatullah kauniyah. Kalau bahasa kita di sekolah IPA, ilmu pengetahuan alam. Sebetulnya betul IPA itu ilmu pengetahuan Allah. Karena Allah yang punya. Mana ada alam punya ilmu? Allah, ketetapan yang berlaku di alam nama sunnatullah kauniyah. Nah Bapak Ibu, itu Al-Quran. Benar, nggak salah. Nah Quran mengatur kehidupan kita. Oleh karena itu yang diperintahkan kita oleh Allah dalam surat Muhammad. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Kenapa mereka tidak mau memahami Al-Quran? Atau hati mereka terkunci? Di sini Allah menyuruh kita untuk tidak hanya membaca. Tapi yatadabbarunal Qur'an. Memahami Al-Quran. Lah jadi Bapak Ibu, kita baca, kita pahami. Bahkan kita pahami, loh kan Al-Quran pedoman. Al-Quran panduan. Kini kok ambo tanyo, Bapak Ibu berkeluarga. Jadi suami, jadi istri. Mungkin pertanyaan Iko agak kadaluarsa. Karena Bapak Ibu alam menikah sekian puluh tahun. Pertanyaan saya adalah, Bapak jadi istri, jadi suami, Ibu jadi istri, ada sarujukannya. Apa yang mendasari peran masing-masing? Mungkin nggak bisa jawab. Dulu Bapak menikah, ala ada jodoh Pak. Dulu Bapak menikah, dekano disuruh dijodohkan oleh bapak ibu atau awal dapet jodoh menikah. Setelah menikah, ijab kabul bertemu, ada dasarnya. Ada orang yang tidak tahu baaknya peran istri, baak peran suami, baak doa dan sebagainya. Nauzubillah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini fakta. Mungkin saya nggak usah cerita yang lain, Bapak Ibu aja jawab dalam diri masing-masing. Padahal Al-Quran lengkap menceritakan bagaimana suami dan istri. Tadi Arijalu qawwamuna 'alan nisa, istri di bawah lindungan suami, di bawah pembinaan suami, ada Al-Qur'annya. Memperlakukan istri dengan ma'ruf, ada Al-Qur'annya. Oh, ada juga Qur'annya. Masna, sulasa, waruba'a. Babini, duo, tiga atau ampe.
Itu loh yang dipakai. Betul, tapi ujungnya adil. Kenapa demikian? Syaratnya berat. Kok adu dalam Al-Quran? Karena Al-Quran itu untuk semua manusia. Awakku siku laki-laki, Allah ciptakan nafsu beda-beda. Ibarat masin di diri awakku dalam bentuk nafsu, aduh masinnya 100 cc, aduh awakku 150 cc, aduh awakku 300 cc. Walaupun yang 300 cc kok cuma sorang-sorang, saya dari sekian juta orang, tapi aduh, maka dibuka aja peluang untuk dua dapet istri. Tapi yang cuma 1 cc, ya cukup cc mangga dua loh, karena berat. Atau fakta juga, istrinya sakit, kan tidak bisa dipungkiri. Mungkin juga istrinya mandul, banyak lagi persoalan dan lain sebagainya yang bisa diterima oleh istrinya, maka dia menambah satu lagi istri. Oh, kalau dicontohkan pada Nabi, bisa istri-istri Nabi janda-janda perang. Itu contoh. Nah, ini kalau panjang lagi cerita, tapi saya ingin menjelaskan prinsip Islam dalam berkeluarga itu adalah prinsipnya monogami. Kok ada poligami? Itu karena situasi dan kondisi yang membuatnya. Lihatlah cerita-cerita dalam buku sirah Nabi apapun, pasti ada asbabul wurud. Cerita bagaimana Nabi menikahi janda-janda yang suaminya mati syahid ketika jihad dan perang. Nah, Bapak Ibu, ya tetap baru Al-Quran. Ya, memahami Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan petunjuk. Jadi, awak berkeluarga Bapak Ibu, Al-Quran. Pak, awak kerajo Pak. Al-Quran juga. Waladina jahadu fina lana dianaum subulana. Bersungguh-sungguh. Al-Quran menyuruh kita kerja sungguh-sungguh. Ada pedomannya. Disiplin. Wal as innal insana lafi khusrin. Awak apa sadanya. Tapi kadang-kadang apa dimuli, disabui, tapi tidak paham. Padahal itu bicara tentang kedisiplinan. Asbabun nuzulnya orang di zaman dulu setelah waktu asar bersantai-santai, berleha-leha, tidak disiplin. Diturunkanlah ayat di mana Allah bersumpah kepada waktu. Disiplin. Jujur, amanah, tanggung jawab, sadonyo ada dalam Al-Quran. Kok enggak buka? Pak, makan minum. Oh, apalagi makan minum. Kulu, wasrobu, walatusrifu. Makan minum enggak boleh berlebihan. Kok ditekankan enggak boleh berlebihan? Dekano makan dan minum berlebihan penyakit. Orang kane kolesterol penyakit berlebih makan lemak daging. Orang diabetes yang kakinya engkak-engkak dekano diabetes gula ya, itu karbohidrat kebanyakan. Yang asam urat kakinya itu dekano banyak makan jeruan. Berlebih-lebih ya. Dilarang oleh Allah Al-Quran. Jadi kalau tidak dibaca Al-Quran tidak tahu awak. Mengatur keluarga tidak tahu. Mengatur makan minum tidak tahu. Berpakaian bantu ikut. Aduh dalam Al-Quran. Pak pakai kerudung bantu ikut pakai jilbab. Tidak zaman doh Pak. Dulu iyalah kini tidak. Zaman modern silakan. Akibatnya kena sendiri. Semua yang kita tidak ikuti Quran akibatnya negatif. Semua yang kita ikuti Al-Quran akibatnya positif. Kenapa? Al-Quran sebagai pedoman. Maka dari itu Allah juga berfirman, Al-haqqu mirabbik falatakunanna minal mumtarin. Yang hak itu yang benar datang dari Allah. Dan adanya perkataan Allah, firman Allah itu ada di Al-Quran. Bekerja ada dalam Al-Quran, makan minum ada dalam Al-Quran, tidur pun disuruh ada dalam Al-Quran. Nggak boleh begadang pun ada dalam Al-Quran. Oh, bergaul dengan orang tua, nggak boleh ngomongin cis, ada dalam Al-Quran. Patuh dengan orang tua ada, hormati anak yatim, orang miskin ada dalam Al-Quran. Bekerja ada,
semuanya lengkap, ready for use. Nah, kalau apa-apa di sekolah agak panik-panik, yang bingung-bingung apa yang mau sabi, mungkin tidak baca Quran. Tapi kalau baca Quran langkok sebagai pedoman untuk hidup kita. Anak-anak belajar, ada doanya, ada ilmunya, dan itu semuanya telah diberikan arahan. Oleh karena itu Al-Quran sebagai pedoman, huda linas wa bainat minal huda wal furqan. Dan kemudian Bapak Ibu, akibatnya apa lagi? Selain kita mendapatkan panduan dari Al-Quran, pedoman dan jelas arah kemana kita pergi, dan bukan trial and error. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kadang-kadang awak menjalani kehidupan kita ini coba-coba salah. Awak coba salah, awak perbaiki. Awak coba salah, awak sempurnakan. Baru bertemu setelah berkali-kali salah, itu baru cocok, itu batua, nyok rajuan. Tetapi Al-Quran tidak ada coba salah. Pakai sadonya Al-Quran, insya Allah batua sadonya, hak dan benar. Sehingga dengan demikian tidak ada kerugian. Ya, apapun ada, silakan baca Al-Quran, dan itu memberikan suatu kebaikan. Kemudian juga dengan baca Quran, tenang jiwa kita. Ya, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainu qulub. Walladzina amanu wa amilus solihat tubalahum wa husnul ma'ab. Ingat Allah, baca Quran, tenang jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu gelisah resah, ambil Quran, berwudu dulu, ambil Quran, baca Quran, dijamin tenang jiwa. Dijamin tentram hati. Silakan coba. Allah menjanjikan demikian. Kemudian juga dalam sebuah hadis juga disebutkan, ancaman orang yang tidak memahami Al-Quran. Yaqra'unal Quran la yatajawwazu hanajirohum. Mereka yang rajin baca Quran tapi enggak paham, itu ibarat makan lewat kerongkongan. Dia enggak paham. Ada cerita Bapak Ibu, ini cerita Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia sahabat Nabi dan khalifah. Betul kan? Dan dia menantunya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Cucu keturunan Nabi hanya dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Sahabat dekat. Pasti masuk surga dan dijanjikan karena beliau adalah as-sabiqun awwalun. Yang ingin saya ceritakan, beliau mati dibunuh. Siapa yang membunuh? Orang yang hafal Quran. Tapi enggak paham. Nah, ini kuncinya. Jadi kalaupun kita sudah baca Quran, kalaupun kita sudah hafal Quran, harus pahami Quran, itulah yang disebut dalam hadis Nabi tadi. Pahami. Banyak dalam beberapa ayat Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan seterusnya. Maka berilmulah, maka pahamilah tentang la ilaha illallah, tentang Quran. Sekarang kan banyak Bu, orang tahu agama tapi bunuh-bunuh orang, katanya mati syahid. Orang tahu agama, orang lain dikafir-kafirin. Orang tahu agama, rumah makannya dihancurin. Kemudian dirusak-rusak. Katanya tahu agama. Ini jawab cuma satu, iya dia tahu tapi nggak paham. Nah, oleh karena itu mari kita tingkatkan kepahaman terhadap Al-Quran. Tidak hanya tahu kita baca dan tahu kita hafal, tapi kita pahami. Insya Allah akhirnya hidup kita selamat, karena Quran sebagai kompas dalam kehidupan kita, membantu mengarahkan kita kepada yang tepat dan benar. Hidup ini begitu tak menentu, ibarat kita di tengah lautan, ada gelombang, hidup kita pun ada gelombang, hidup kita pun ada badai, topan dan angin yang bisa membawa ke kiri ke kanan. Tetapi ingatlah,
Dengan kompas kita tak terpengaruh ombak kiri kanan menuju ke tempat yang dituju jelas. Kita pun dibantu oleh Quran sebagai kompas, dibantu menuju ke arah yang benar. Selamat seperti yang dituju kepada akhirat. Fabtagi ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wasin kama asanallahu ilaika. Akhirat yang dituju dengan panduan Quran sebagai kompas. Semoga kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.